Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 145 di penggalan terakhir, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Kita wajib disuruh berlomba-lomba menjalankan perintah agama Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang saya ingin tanyakan, dalam perlombaan ini antara hati dan akal berselisih, saling berperang, sehingga apa yang terjadinya itu ada yang bertahan, ada yang pergi. Kenapa bisa begitu antara hati dan akal ini, sedangkan akal yang bisa menangkap bisikan-bisikan setan, kalau hati itu wilayahnya Allah. Tetapi kalau hati, penyakit dari akal sudah masuk ke hati, yang paling sakit itu kenapa hati? Padahal hati itu wilayah Allah. Kalau kita meleraikan dua orang yang bertengkar, nggak terima saya, sakit hati saya, kebanyakan itu, hati saya sakit. Itu kok bisa begitu? Mohon pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dimaksud yaitu bukan Al-Baqarah 145 tapi Al-Maidah ayat 48 ya. Di penggalan terakhir itu ya. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahu kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Loh, kita sendiri terkadang masih berselisih dengan diri kita sendiri. Dalam pemahaman kita nggak yakin bahwa apa yang kita amalkan ini akan memperbaiki diri kita. Kita nggak yakin bahwa yang kita amalkan ini akan mengubah kehidupan kita, ya toh? Kadang seperti itu toh. Kita nggak yakin kalau Allah akan berikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan kalau kita istiqomah. Ya, coba buka surat At-Talaq ayat 3. Perhatikan Din. Ya, At-Talaq ayat 3. Sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya, sungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah telah mengurus urusannya, Din. Ya. Jangan kita terkecoh dengan apa yang dikatakan oleh orang, jangan mudah terkecoh dengan omongan orang, jangan. Sikapi dengan apa? Istighfar. Sikapi dengan mohon ampun kepada Allah. Sikapi dengan apa? Mohonkan ampunan dan hidayah buat mereka. Disikapi. Memang tidak gampang, ngomongnya gampang, dalam pelaksanaannya agak sulit. Tapi orang yang istiqomah dengan Quran, yang benar-benar di sini duduk dengan Al-Quran, punya niatan baik karena Allah Ta'ala, maka Allah akan lembutkan hatinya, Allah akan kokohkan hatinya, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Ya, jangan terpengaruh dengan omongan orang di sekitar-sekitar yang mereka tidak punya pengetahuan sama sekali. Itu bukan ukuran kita, bukan jaminan kita mereka. Allah yang menjamin kita. Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi kita. Maka perlakukanlah Quran ini seperti layaknya. Bagaimana itu? Dibaca, difahami isinya. Ayo kembali pada niat yang baik. Niatkan diri kita ini duduk ini karena Allah. Karena diajarkan doanya duduk. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sudah diajarkan itu.
Bersyukurlah kepada Allah kita mampu duduk bersama orang-orang soleh. Tidak mudah kita gampang terpengaruh dengan bisikan laknatullah, gampang terpengaruh dengan omongan orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Tadi kan sudah disampaikan ya di surat Ali Imran ya, jelas dan tegas tadi itu, dan dulu pernah kita bahas, mau Ustaz Fauzi dulu pernah juga ya, jadi pahami ya. Jadi kita harus bisa memahami bahwa Allah berikan karunia yang besar kepada orang yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. As-Sabiq yang nomor 3 itu. Jangan kita pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. As-Sabiq. Orang yang selalu mengutamakan istiqomah, orang yang selalu mengutamakan kedekatan dengan Allah dengan bahas Quran. Membahas Quran ini adalah ingin dekat dengan Allah. Paham ya, Din? Itu. Kau mengatakan, wah saya sakit hati karena ini, karena itu. Itulah, ayo kita legowo kepada Allah. Kalau orang sudah duduk dengan Quran, dia meyakini firman Allah ini, dia meyakini semua turunnya dari Allah, Quranul Karim ini, pasti ada berkahnya, ada kebaikannya bagi kita. Gak gampang kita sakit hati, gak gampang. Gak gampang, kenapa? Quran mendandani hati kita, mendandani akal pikiran kita, sehingga kita jadi bagus, jadi berjalan dengan baik, berjalan dengan ketentuan Allah yang baik. Jadi gak dipahami, Din? Ya. Jadi kalau masih ada saya sakit hati dengan perilaku fulan atau fulana, tidak gampang mendoakan, tidak gampang mendoakan supaya mendapatkan hidayah, tidak mudah legowo, berarti ada masalah dengan hati kita. Berarti ada masalah dengan pikiran kita. Ya. Ini perlu dipahami. Berjuanglah di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah seperti yang ditolak ayat 3 tadi. Ya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ikhlas, yakin, jangan berselisih pikiran kita. Jangan berselisih, jangan berdebat dengan diri sendiri, Din. Ya, yang lain ini akan juga ya. Jangan berdebat dengan diri sendiri. Allah tahu keadaan kita, maka Allah berikan kepada kita seperti ini. Kalau kita lihat orang lain pasti beda. Kalau dia lebih enak, dia cocok di tempat itu. Kita belum tentu cocok di tempat seperti mereka. Karena amanah Allah berikan kepada kita, belum tentu kita bisa menjalankan amanah itu dengan benar. Jangan apa-apa itu pandangannya kepada orang lain. Kok itu begini, kok fulan begini, fulana begini. Ngedrop nanti kita kalau kayak gitu. Ya, sulit. Maka bersyukurlah kepada Allah. Duduk di sini kan ada diajarin doanya. Bersyukurlah kepada Allah, masih mampu duduk bersama orang soleh, masih bisa ngopi bersama, masih bisa saling mendoakan, saling memandang dengan kasih sayang. Itu sudah luar biasa. Pandangan yang menyejukkan, pandangan kasih sayang, pandangan penuh doa. Masih mau menyampaikan yang hak, masih mau mengingatkan saudaranya yang salah, mau, harus. Terus yang salah mau menerima, iya saya salah. Betapa nikmatnya jika kita dalam keadaan dan posisi yang seperti itu. Yang ada sekarang ini kan mengingatkan orang nggak mau, takut orang yang tersinggung. Seandainya ada yang mau mengingatkan, orang yang diingatkan akan tidak terima, dia akan marah. Itu keadaannya. Kenapa itu? Pasti bisa dipastikan, insya Allah mereka semua itu adalah jauh daripada Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quranul Karim, maka kita tidak akan jadi orang yang seperti itu, insya Allah. Jadi, paham ya? Ya, satu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan kita dari segala macam kesulitan, memberikan kita kemudahan, dan menjadikan kita orang-orang yang abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.